Nanti kalau nggak jelas, kabarin aja saya. Ini karena sudah siang ya, jadi pasti pada bosan juga. Kita mulai aja kuliah kita hari ini. Eh, Sebentar saya setting dulu punya saya dulu. Oke. Eh, saya mulai dari ini ya, dari eh, mata kuliah kita sampai nanti pertemuan ke-6 kayaknya ya, sebelum kita UTS nanti judulnya adalah arus, gelombang, pasang surut, dan juga nanti kita coba eh, aplikasikan beberapa hal untuk kegiatan upwelling dan perikanan. Kemudian nama saya Noir Pepurba dari Kelautan. Kemudian email saya adalah noapoerba@aol.com. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya terkait dengan materi atau apapun, nanti silahkan nanya ke saya ya. Biar nanti bisa diskusi via email. Di ini email saya gitu. Kemudian kita fokus dulu pada big picture-nya apa. Nanti kemudian sirkulasi laut, baik di permukaan maupun di laut dalam. Kemudian nanti kita akan masuk pada bagian pasang surut. Kemudian yang terakhir mungkin gelombang. Jadi gambar yang di depan ini kelihatan dia bahwa ada di situ kelihatan ada gelombangnya, lalu ada riak-riak atau juga arus kayaknya gitu. Dan kemudian ada matahari sebagai sumber energi yang ada di laut ini. Nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi ya. Kemudian eh, big picture-nya itu adalah bahwa nanti kita akan melihat bagaimana kondisi arus. Jadi kita perhatikan yang gambar yang sebelah kiri ini. Gambar yang sebelah kiri ini nanti paling atas ini adalah kita akan belajar tentang arus. Bagaimana kalau kita lihat ini ada warna biru, ada warna merah, ada warna sedikit agak kuning gitu, dia akan masuk ke perairan Indonesia gitu. Dan dia tidak langsung lurus ke sana, tapi karena dia ada pulau-pulau kecil, makanya dia akan berbelok-belok. Kemudian ini nanti akan kita pelajarin bagaimana sirkulasinya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada SST-nya gitu. Ada yang berwarna merah pekat, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Ini adalah bagaimana kondisi suhu permukaan di perairan Indonesia. Kemudian gambar yang bawah pasang surut, ada kapal gitu, dia tidak karam tapi karena adanya surut air gitu, makanya dia akan seperti terdampar di pantai. Namun intinya bahwa nanti air ini akan naik lagi ke daratan dan mereka bisa berlayar gitu. Yang terakhir tentang gelombang, ada gelombang perairan di sini sehingga nanti kita bisa melihat nanti bagaimana gelombang-gelombang ini berperan penting dalam bidang nelayan ya. Karena banyak kasus di mana nelayan itu tenggelam gitu atau terdampar gitu atau hilang di tengah lautan gara-gara gelombang yang tinggi. Nah ini salah satu gambar daripada gelombang gitu yang paling saya suka gitu. The Wave of Kanagawa gitu atau The Great Wave gitu. Ini adalah Gunung Fuji di Jepang. Kemudian kalau kita lihat sini ada 3 kapal gitu yang sedang terombang-ambing di lautan.
Dan ini menandakan bahwa memang gelombang itu sangat tinggi sekali atau dinamika oseanografinya sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dalam hal ini dibuat tahun 1830 gitu. Jadi ini sangat terkenal sekali gambar ini yang menandakan bahwa orang-orang ini memang sangat berjuang untuk mendapatkan ikan atau berlayar di tengah lautan dengan latar belakang adalah Gunung Fuji. Itu yang pertama. Kemudian saya pemantiknya gitu. Manusia sudah sampai ke bulan, namun belum sampai ke laut terdalam. Kalau kita lihat jarak bulan itu adalah jarak bumi dan bulan adalah sekitar 400.000 kilometer ya. Kemudian kalau kita lihat palung terdalam adalah di Mariana dekat Filipina adalah sekitar 10 kilometer. Jadi sangat jauh sekali perbedaan antara kedalaman laut dengan jarak bulan, tetapi kita sudah sampai ke bulan. Kita belum sampai ke laut terdalam gitu. Kalaupun sampai ke laut terdalam itu hanya wahana bawah air seperti ROV dan segala macam. Tapi kalau ke bulan kan sudah ada ya manusia ke sana gitu. Kemudian ini saya skip aja. Kemudian aplikasinya apa gitu ketika kamu mengetahui mata kuliah ini? Yang pertama, tsunami. Tsunami itu aplikasi daripada walaupun dia pergerakan lempeng di bawah gitu, tapi kita di bidang oceanografi perikanan juga kita akan mempelajari tentang bagaimana arus dan gelombang. Jadi bagaimana arus mendekati pantai, bagaimana gelombang mendekati pantai gitu. Seperti misalkan ya, lain lagi halnya lagi ketika bicara arus di pantai gitu, kenapa banyak orang gitu ketika lebaran dan segala macam banyak orang hilang di pantai Pelabuhan Ratu dan Pangandaran. Itu karena adanya rip current di situ. Rip current itu arus menyusur pantai. Nah, itu yang tidak banyak diketahui oleh orang awam. Dan itu masuk dalam topik bahasan arus nantinya. Arus yang sekitar pantai. Kemudian untuk banjir, walaupun infrastrukturnya jelek dan kemudian curah hujan yang agak tinggi di wilayah Bogor dan segala macam, contoh kasus di Jakarta ya, bahwa peranan laut itu sangat penting untuk menambah si banjir ini. Nah, nanti kita diskusikan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan banjir itu ya. Selama ini kan banjir tahunya karena kiriman dari Bogor dan segala macam, tapi ada hal lagi yang sebenarnya menambah intensitas banjir itu supaya ada. Kemudian yang paling penting untuk perikanan memang daerah penangkapan ikan. Kita tahu dari mana gitu. Kalau kalian pernah lihat burung-burung begini, itu mungkin indikasi salah satu di mana adanya ikan di bawah itu. Tapi dalam beberapa aspek itu kita akan melihat dari mana sisi kolom airnya. Kenapa ikan berada di situ? Apakah kondisi suhunya oke, salinitasnya oke, oksigennya oke, nutrien oke, fosfat oke dan sebagainya. Nah, inilah tujuan akhirnya gitu. Jadi untuk menentukan daerah penangkapan ikan tidak hanya butuh tahu jenis ikannya, tapi butuh juga lingkungan oceanografinya. Karena kalau manusia gitu kedinginan gitu mereka pakai selimut, mereka tidak akan pindah ke tempat yang lainnya. Tapi kan ikan tidak begitu ya. Jadi ikan artinya mereka pergi ke tempat di mana mereka cocok, di mana daerah yang cocok untuk tempat hidupnya. Nomor 4 kayaknya itu adalah bagaimana kapal di laut gitu, pesawat di laut yang jatuh gitu, misalkan Sriwijaya Air kemarin jatuh di laut, bagaimana kondisi arusnya, gelombangnya dan segala macam sehingga bisa dievakuasi orang-orang yang di situ gitu. Kayak kemarin kalau kita baca kasusnya Sriwijaya Air agak lama dia kelihatan gitu, bahkan sebelum Sriwijaya Air yang Lion Air juga ya. Kemudian Air Asia gitu di Laut Jawa itu agak sedikit lama dia dapat dia awak kapalnya dan pesawatnya dan segala macam gitu dan sebagainya, karena memang di situ daerahnya berlumpur dan kemudian arusnya sangat kencang dan turbitnya sangat tinggi sekali. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena memang lingkungan Laut Jawa yang sangat dangkal sehingga turbulensinya sampai ke bawah gitu. Berbeda halnya kalau itu terjadi mungkin di selatan Jawa dan sebagainya. Lalu bagi teman-teman juga yang di perikanan maupun kelautan,
untuk menentukan bangunan lepas pantai juga bisa gitu. Kemudian yang nomor 6, tumpahan minyak. Nah, untuk informasi yang terbaru gitu bahwa nomor 5 itu bangunan lepas pantai itu sebenarnya sekarang ada program gitu. Kalau itu tidak digunakan lagi, itu bisa sekarang jadi biaya untuk memindahkan anjungan lepas pantai yang di nomor 5 ini ke darat itu sangat mahal sekali. Biaya namanya decommissioning. Nah, itu dibebankan uangnya kepada negara. Dan itu sangat mahal sekali biayanya, bisa ratusan ribu dolar gitu. Kemudian ada program gitu dari pemerintah yang sebenarnya sudah dilakukan di Amerika sebenarnya, bahwa itu dipotong tengah-tengahnya lalu dibuat menjadi tempat tempat ikan di situnya, jadi seperti rumah ikan jadinya. Nah, itu akan menjadi daerah spot baru untuk diving dan sebagainya, untuk menangkap ikan, diving, turisme dan segala macam. Nah, itu sudah ada di daerah Malaysia sebenarnya. Di Indonesia sebenarnya baru-baru sekarang ini dikaji bagaimana penerapan bangunan lepas pantai untuk perikanan dan kelautan, tourism. Jadi ini aplikasinya yang bisa kamu aplikasikan nanti ketika kamu mempelajari mata kuliah ini. Satu lagi mungkin ini, kalau saya tidak lupa, bahwa yang berwarna pink ini adalah daerah di mana illegal fishing yang ketahuan selama ini. Sementara yang berwarna biru ini adalah daerah-daerah di mana lokasi-lokasi penangkapan ikan. Nah, saya penelitian waktu itu ingin menemukan sebenarnya lokasi penangkapan ikan kita di mana saja sih sebenarnya gitu. Nah, ini lokasi penangkapan ikan dan ternyata di Laut Jawa juga ternyata ada illegal fishing ternyata yang dilakukan oleh negara-negara lainnya. Nah, ini penting sekali nanti buat kalian gitu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaruh penangkapan ikan ini terhadap illegal fishing, atau kalian hubungkan dengan daerah penangkapan ikan. Karena ini kan basisnya bukan kondisi oceanografi. Basisnya gambar ini adalah bagaimana nelayan itu mengirimkan sinyal GPS ke kita, lalu kita masukkan ke pusat data, lalu kita keluarin mereka di mana menangkap ikannya. Nah, ini penting sekali nanti buat mengetahui sumber-sumber informasi itu sendiri. Nah, fungsi kita adalah untuk mungkin akan memasukkan kondisi oceanografinya di sini. Di sini. Benar nggak di sini mereka menangkap ikan, tapi kondisi suhunya oke, salinitasnya oke, dan sebagainya oke. Jangan-jangan kita yang salah atau mereka tidak mendapatkan ikan di situ gitu. Nah, ini jadi kajian khusus juga bagi kalian, orang-orang yang bergerak di bidang perikanan. Ini saya skip aja. Nah, ini kemudian kegunaan oceanografi perikanan juga adalah untuk menentukan di mana lokasi keramba jaring apung yang tepat. Begitu. Jadi ini ada kasus di mana KJA di Pangandaran itu rusak gitu karena gelombang. Karena mungkin yang pertama tempatnya tidak pas di situ gitu. Ini kan buatan Norway ya, jadi ketika saya di sana juga di Jerman gitu, kondisinya itu memang agak sedikit berbeda dengan Indonesia. Jadi sedikit harusnya memang disesuaikan dengan kondisi alam sekitar kita gitu. Makanya kalau kita lihat banyak software gitu, itu kan dibuat oleh orang Eropa dan orang Amerika gitu, karena memang itu tujuannya buat mereka. Nah, kita sebenarnya ngikut saja dengan merekanya gitu. Harusnya kita sesuaikan dengan negara kita, negara yang berbeda dengan mereka, sehingga konstruksinya tidak sama dengan merekanya. Tapi pada kasus ini saya mau bicara bahwa penentuan ruang-ruang laut, misalkan ruang untuk karamba jaring apung, penangkapan ikan, jalur pelayaran, dan sebagainya, itu ditentukan oleh faktor-faktor oceanografi. Nah, ini saya skip. Nah, ini. Itu tadi fitur pertama ya. Jadi sebelum kita masuk ke arus, kita coba fiturnya yang awal dulu. Bumi itu bulat gitu, tidak bulat benar gitu, tapi tidak seperti telur juga. Jadi artinya perbedaan antara timur barat, utara selatan sekitar 22 km tuh. Jarak dari Bandung ke Jatinangor lah ya, segitu gitu. Dan kemudian namanya itu berasal dari bahasa Inggris kuno atau bahasa Jerman kuno gitu yang berarti daratan.
Jadi sebenarnya itu ada seorang pengembara dari Jerman gitu, dia mengembara gitu, ternyata selama pengembaraannya dia tidak menemukan air. Nah, makanya dia namakanlah eh, apa namanya Earth gitu, atau EORT atau RD begitu. Jadi dan sampai sekarang memang itu masih digunakan untuk menghormati si pengembara tadi sebenarnya. Tapi kita lihat dari perjalanan Apollo 1968 kayaknya ya, bahwa bumi yang dipotret dari luar angkasa begitu, dari bulan begitu, kelihatannya biru begitu kan ya. Artinya memang hampir 2/3 wilayah kita itu adalah air gitu, jika dibandingkan dengan daratan. Nah, pengetahuan yang ketiga, 1 derajat itu sama dengan 111 kilometer ya. Jadi latitude dengan longitude itu berbeda dia jaraknya, walaupun dia tidak tidak persis jauh berbeda gitu. Artinya kalau kita lihat ke lintang utara, lintang selatan, dia akan tetap sama dia, 111 kilometer. Tapi ketika bicara timur barat, itu bicara 111 kilometer cos theta kilometer. Artinya berapa derajat itunya gitu. Jadi ingat itu nanti, bahwa ketika kalian menggambarkan sesuatu gitu, menggambar dengan spasial dan segala macam, 1 derajat itu sekitar 111 kilometer. Dari Jatinangor ke Bekasi lah 111 kilometer itu. Nah itu yang physical settingnya atau fitur-fiturnya. Kemudian laut itu terdiri dari 50% di Pasifik, lebih banyak gitu. Jadi Samudra Pasifik itu yang paling luas. Atlantik itu 26%, Indian Ocean 20%, kemudian Arktik 3,4%. Jadi kalau kita lihat di kita gitu, jadi kita di lokasi Indonesia itu berada di antara dua samudra yang sangat luas sekali ya, 20% dengan 50%. Dan faktanya bahwa kedua samudra ini mempengaruhi perairan Indonesia, mau tidak mau gitu, karena berada di antara dua samudra itu. Kita diapit oleh dua samudra, ada kejadian ENSO, El Nino Southern Oscillation, dan juga di Indian itu kita menemukan menemukan fenomena yang dinamakan dengan dipole Hindia atau Indian Ocean Dipole. Itu yang menyebabkan banjir, hujan, gelombang tinggi, kebakaran dan segala macam. Jadi kedua samudra ini berperan penting buat Indonesia. Jadi ketika mempelajari oceanografi di wilayah Indonesia, kita harus juga tahu bagaimana fiturnya di Samudra Pasifik maupun di Samudra Hindia. Ini juga batimetrinya atau kedalaman lautnya. Kita lihat ya, kedalaman lautnya ini. Yang pertama, ini digabungin dengan topografi ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang Sahara, segala macam. Kita lihat ini pertama di wilayah Indonesia ya. Daerah Laut Cina Selatan, daerah Laut Natuna, Anambas, Selat Malaka, lalu Laut Jawa itu dangkal, agak sedikit dangkal. Bahkan di bawah 100 meter ya. Kemarin itu Sriwijaya Air di kedalaman 40-50 meter. Tapi wilayah timurnya Indonesia itu adalah dia yang paling dalam tuh. Dia bisa sampai 6.000 kilometer, 6.000 meter atau 6 kilometer tuh di dalamnya. Nah, kemudian ada lagi yang unik lagi di sini dari gambar ini. Kalau kita lihat yang ini, ada pemekaran samudra nih, garis-garis ini. Nah, ini usia pemekaran samudra yang paling muda. Lalu di sini yang berwarna biru yang agak lebih tua dia. Jadi ini ada seperti lempeng yang bergerak, tapi dia ini kemari ke kanan, ini yang lempengnya bergerak ke kiri. Nah, ini dipostulatkan waktu itu oleh Alfred Wegener tahun 1900-an. Dia mengemukakan teori continental drift. Jadi pergerakan samudra gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya di Alfred Wegener Institute juga di Jerman waktu itu, makanya saya tahu bagaimana gambarannya. Jadi dia itu pertama kali mengemukakan bahwa sebenarnya wilayah Afrika Amerika ini bersatu gitu. Buktinya apa? Buktinya bahwa kalau kita lihat bentuknya ujung-ujungnya ini dengan ujungnya ini, kalau disatuan dia akan menjadi satu. Nah, demikian juga dengan yang ini akan menjadi satu di sini gitu. Itu yang pertama teorinya. Kemudian kalau kita hitung jaraknya dari titik tengah ini ke sini dengan jarak tengah ini ke sini, itu akan sama jaraknya.
Nah, demikian juga yang di sini dengan yang di sini, dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang di sini gitu. Kemudian apa yang dia buktikan lagi gitu bahwa dia nemukan fosil di sini yang hampir sama dengan fosil yang ada di daerah sini. Nah, fosil hewan-hewan purba ya. Kemudian jenis sedimennya juga sama dengan yang ada di sini gitu. Nah, itu juga yang pertama yang menjadi postulatnya dia atau menjadi tesnya dia gitu, dan itu sampai sekarang digunakan. Walaupun pada saat itu dia ditolak mentah-mentah gitu oleh para peneliti di Eropa waktu itu, bahwa teori-teori sebelumnya bukan mengatakan seperti itu. Nah, akhirnya pada tahun 1940-an kayaknya teori itu diterima dan menjadi dasar teori yang paling mutakhir sampai saat ini. Kemudian yang paling unik lagi memang kita tahu India ini bukan dari mana-mana gitu, tapi dia berasal dari Antartika sendiri jalan ke atas gitu pada awalnya, sehingga dia memaksa ke atas, sehingga kita tahu bahwa sekarang pegunungan Himalaya dan segala macam itu pegunungan yang tertinggi karena dia sangat kencang sekali waktu itu bergerak dari bawah ke atas. Kemudian sebagian perairan, sebagian wilayah Indonesia kita itu berasal dari Asia dan sebagian lagi berasal dari Australia. Makanya kita bisa menemukan koala di Papua gitu, dan kemudian juga adanya Gunung Karsten ya, yang atasnya itu masih membeku sampai sekarang, punya es karena dia berasal dari subtropis. Nah, teori yang dia tawarkan waktu itu untuk inilah namanya adalah continental drift atau disebut dengan Pangea. Kemudian beberapa peneliti beberapa tahun ke belakang gitu meneliti apakah karena ini tiap hari bergerak ya, berapa sentimeter bergerak terus ya. Kemudian eh, kemudian ada yang meneliti gitu, ada yang mensimulasikan kemana sih arah pergerakan lempeng-lempeng ini pada akhirnya gitu. Itu akan nanti bergerak, sebenarnya kita akan bergabung nantinya, Indonesia ini akan bergabung dengan Samudra Pasifik. Dengan Samudra Pasifik. Ke arah Samudra Pasifik dan bergabung dengan benua Amerika gitu. Yang dinamakan dengan Ultima Pangea di 500.000 tahun ke depan. Jadi jangan bertengkar lagi dengan Amerika, jangan bertengkar lagi dengan Asia, dengan Cina dan segala macam, karena nantinya itu akan menjadi tetangga dekat kita. Bahkan kita akan menjadi satu daratan dengan mereka gitu. Itu yang paling utama dari gambar ini. Nah, dengan mengetahui gambar ini juga kita bisa tahu bagaimana lapisan-lapisan termoklin yang kalian sudah pelajarin. Di mana penurunan suhu tiba-tiba daerahnya si Laut Cina Selatan, Laut Jawa dan segala macam itu dia mempunyai lapisan termoklin yang sangat rendah sekali. Di kedalaman mungkin 20, 30, tapi kalau di sini bisa sampai 150 meter. Nah, ketika mengetahui lapisan termoklin itu, kita bisa tahu sebenarnya pada kedalaman berapa kita akan menangkap ikan nantinya. Di situ gitu. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Dari saya tidak ada. Sorry? Sorry gimana? Ada pertanyaan nggak? Sampai di situ. Pada tidur kali ya? Dari saya tidak ada, Pak. Ini tidak ada, Pak. Dari saya tidak ada, Pak. Belum, Pak. Oke, kalau itu jelas ya. Kemudian siapa yang pernah mendengar ini, mungkin minggu depan saya sampaikan karena tadi di kelas sebelumnya mungkin mereka belum dapat ini. Siapa yang sudah pernah mendengar tentang TS diagram? Time-nya kita hilangkan aja. Ini adalah temperatur, S-nya adalah salinitas. Jadi temperatur, salinitas, diagram. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini buat apa gitu? Atau sudah pernah mendengar? Atau bayangannya apa gitu? Izin menjawab, Pak, sebelumnya. Ya, silakan. Kalau menurut Julpan itu tuh kayak pengukuran salinitas dan percampuran air mungkin. Oke. Yang lain? Ada yang mau membantah, menambah, merevisi?
Santai aja kuliahnya ya, nggak usah ini. Sambil tiduran juga nggak apa-apa. Minum Izin kopi gitu. menambahkan, Pak. Silakan. Kalau pendapat dari saya, Pak, itu teh jadi menunjukkan arus gitu, Pak. Sama masa air yang sudah lewat di suatu perairan gitu, Pak. Yang saya tangkap sih gitu. Terima kasih, Oke, Pak. sip. Ada lagi yang mau ini? Oke ya. Kalau nggak ada, berarti TS diagram itu sebenarnya temperatur salinitas diagram. Jadi dia seperti grafik lah antara temperatur dengan salinitas. Mungkin kalian sudah tahu tentang temperatur potensial dengan temperatur in situ. Nah, yang dipakai di sini adalah namanya temperatur potensial dari proses adiabatis. Nah, ini sama analoginya kalau ada pembunuhan orang gitu. Ketika ada orang dibunuh, polisi akan mencari jejak siapa sih sebenarnya yang membunuh itu ya. Nah, sama juga dengan dia mungkin menggunakan bercak darah atau fingerprintnya dan segala macam. Nah, di laut ini juga dimanfaatkan, tapi dengan menggunakan temperatur dan salinitas. Jadi misalkan kita berenang di Pangandaran gitu, atau di Laut Jawa atau di Pulau Seribu gitu, kita ingin tahu ini airnya dari mana sih sebenarnya datang gitu, atau source-nya dari mana? Karena kenapa? Karena setiap laut kan terhubung ya. Jadi laut terhubung dengan samudra, samudra terhubung dengan selat, selat terhubung dengan apa namanya, berbagai belahan samudra. Saya mau nanya, siapa yang bisa tahu perbedaan selat dengan laut? Kalau kalian baca kan itu kan Selat Karimata ya. Tapi Selat Karimata itu luas sekali kan ya. Jadi dia itu kalau saya coba, ini mungkin hanya apa aja ya, hanya intermezzo aja kali ya. Nah ini, gambar saya yang sebelah kanan ini adalah Selat Karimata nih. Nah lebih besar daripada Laut Jawa. Tapi di sini ada juga Selat Malaka di kirinya. Kenapa dikatakan Selat Karimata? Kenapa dikatakan selat? Kenapa dikatakan adalah laut itu? Selat itu kan kalau katanya kan adalah apa namanya, selat adalah memisahkan antara dua pulau kan ya, atau pulau ini kan ada juga pulau ini, Pulau Kalimantan dengan Pulau Asia gitu, atau dengan pulau ini. Nah kemudian ini laut ini juga kenapa di Laut Jawa, sementara dia memisahkan antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa. Tapi kenapa dikatakan tidak Selat Jawa tapi Laut Jawa gitu? Ada yang bisa nggak? Ini pertanyaan sidang komprehensif nih. Izin menjawab, Pak. Ya silakan. Mungkin dari proses ini Pak, pembelahan daratannya mungkin Pak. Proses apa? Kurang jelas soalnya. Pembelahan pembelahan daratannya gitu Pak. Oke, ya. Oke. Jadi maksud kamu kalau kemana lempengnya kemana bergerak gitu dan berat ke atas ke bawah atau kiri kanan, dia itu akan mempengaruhi namanya gitu ya. Iya Pak. Oke. Yang lain ada lagi? Ada? Rio, Vito mau ngasih komentar nggak? Sejauh ini saya belum nemuin alasan yang pasti untuk jawab sih Pak, tapi menurut saya sih kenapa disebut Laut Jawa, mungkin karena pembentukannya ya Pak. Saya juga belum tahu, cuman selat itu kan definisinya adalah laut, jadi perairan yang memisahkan antara dua daratan. Nah, kalau laut itu adalah sekumpulan air yang luas. Dari sini kenapa disebut Laut Jawa? Mungkin karena sebelumnya yang dinamakan selat ini emang sebelumnya dua daratannya itu terpisah. Cuman yang bagian Laut Jawa ini mungkin dulunya adalah satu. Jadi pas ketika dia misah itu belum masuk klasifikasinya si selat. Mungkin itu pas, saya juga belum nemu alasan pasti. Oke, baik. Azhara? Gimana Azhara? Ada orangnya nggak nih?
Azahra Wafa. Nggak ada orangnya ya? Lagi tidur kali ya? Oke. Azahra nggak ada ya? Oke. Yang perlu kita tahu begini. Kalau dia selat, berarti misalkan ini selat apa namanya? Selat Malaka ya. Berarti dia akan memisahkan antara dua perairan ini sebenarnya dia ke perairan yang ini. Nah, karakteristiknya di perairan ini dengan perairan ini dia berbeda dia, sehingga dia yang masuknya tidak sama dengan yang keluarnya lagi karakteristiknya. Misalkan kalau di sini suhunya berapa gitu, sehingga di sini nanti suhunya akan berbeda lagi. Nah, itu yang membedakan dengan Laut Jawa itu. Kemudian secara KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memang memisahkan antara dua pulau dan sebagainya. Laut itu lebih kecil dibandingkan dengan samudra. Tapi kalau kita lihat dari sisi oceanografinya, ketika bicara Selat Sunda gitu, pasti dia berbeda antara yang di atas ini dengan, karena air yang mengalir dari sini akan mengalir ke bawahnya gitu. Nah, ketika di sini karakternya udah beda lagi si air itu sendiri. Itu misalkan kayak kamu bawa air dalam ember dari kamar mandi ke teras rumah untuk menyiram bunga gitu. Dari kamar mandi airnya dingin, segala macam, lalu kemudian sampai di teras rumah kamu itu sudah agak sedikit lebih hangat dan lebih densitasnya lebih rendah dan sebagainya. Itu yang membedakan antara selat dengan laut ya. Kemudian ini mungkin minggu depan karena saya tidak punya gambarnya sekarang. Saya pikir tadi ini sudah kalian kuasain. Tadi ditanya kelas A tadi kayaknya belum, makanya mungkin minggu depan saya siapkan ini. Ini saya skip juga karena ini hanya perlapisan saja. Tapi begini, mungkin kalian bisa taunya ada 4 lapisan, tapi saya buatkan 5 ya yang sampai detail gitu. Lapisan yang atas yang berwarna hitam sampai kedalaman mungkin 50 meter gitu kedalamannya. Kemudian ini lapisan termoklin. Termoklin adalah penurunan suhu tiba-tiba. Kalau penurunan salinitas tiba-tiba tahu nggak istilahnya apa? Yoga? Gimana yoga? Yoga Nugraha? Yoga? Ya Pak, Gimana yoga? tadi tuh yang penurunan salinitas tiba-tiba Pak. Apanya tadi Pak, lupa saya deh. Istilahnya apa? Oh, Tahu nggak? istilahnya apa ya? Lupa saya Sudah deh Pak. pelajarin belum? Sudah pelajarin? Kalau tentang salinitas emang sudah, tapi untuk istilah penurunan yang tiba-tiba teh belum Pak. Oke. Bella gimana? Bella tidur juga ya? Ya, silakan Alteus ya. Izin mencoba Pak, mencoba menjawab. Desalinitas bukan Pak? Desalinitas itu bukan itu. Saya nggak pernah dengar istilah desalinitas. Istilahnya. Tapi bukan itu maksud saya. Tapi kalian paham kan ya bahwa suhu itu di permukaan itu dia hangat, di atas ini hangat. Lalu ketika ke bawah dia akan mengalami penurunan suhu yang tiba-tiba. Lalu di sini suhunya akan lebih stabil dia. Tapi dia lebih rendah daripada yang di atasnya. Nah, penurunan suhu tiba-tiba itu di kedalaman 50 sampai 150 meter biasanya untuk daerah tropik itu dinamakan dengan thermocline. Thermo itu adalah panas. Cline itu adalah penurunan secara tiba-tiba. Nah, apakah salinitas itu mengalami penurunan tiba-tiba juga? Salinitas itu kan di permukaan itu kan dia rendah ya, lalu di bawahnya tinggi gitu. Nah, lalu apakah dia ada kenaikan salinitas atau penurunan salinitas secara tiba-tiba juga? Ada. Istilahnya apa gitu. Nanti ada satu lagi namanya penurunan densitas yang secara tiba-tiba. Di kedalamannya sama juga. Dia bergantung kepada suhu dan salinitas. Tapi namanya bukan desalinitas. Ada lagi yang mau menjawab?
Siti Aulia, Iya, Pak. tahu nggak? Apa, Pak? Kurang paham, Pak. Oh, iya udah kurang paham ya. Penurunan salinitas secara tiba-tiba. Izin menjawab, Ada- Pak. Ya silakan. Brine bukan, Pak? Sorry apa? Brine. Brian BRI. itu. Oh, ya. Oh, bukan Brian. Ada lagi yang lain? Nah, penurunan suhu secara tiba-tiba itu penurunan salinitas secara tiba-tiba dinamakan dengan halocline. Halo itu salinitas. Ya. Jadi kalau ada istilah thermocline, ada istilahnya namanya halocline. Lalu untuk densitas yang secara turun drastis gitu tiba-tiba gitu, itu dinamakan dengan pycnocline. Gitu ya. Jadi penurunan salinitasnya namanya pycnocline, halocline, dan untuk densitasnya dinamakan dengan halocline. Nah itu penting kenapa? Itu penting untuk daerah penangkapan ikan juga, karena daerah-daerah situ menjadi bariernya atau temboknya atau sebagai perangkap untuk perikanan di daerah tersebut. Kemudian ini saya skip aja. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Atau pertanyaan mengenai suhu salinitas yang dipelajarin sebelumnya? Mana tahu saya bisa menjawab lagi. Silakan. Ada? Izin Hendra bertanya, gimana? Pak. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufik Fuadin, NPM AR 198, Pak. Izin bertanya tentang ini, Pak. Kan saya kan daerahnya dekat pantai ya, Pak. Nah, Di mana kamu? atau ya apa, Pak? Di mana daerahmu? Indramayu, Pak. Oh, Indramayu. Iya, Pernah Pak, ke kan? Biawak nggak? Kenapa, Pak? Pernah ke Pulau Biawak nggak? Belum pernah, Pak. Oh iya. Saya tiap tahun ke sana soalnya. Oh, iya, Pak. Nah, kan Gimana? kata, nggak tahu ya, Pak, ini Bang, kata orang tua ya, Pak. Katanya sih kalau air laut surut itu, Pak, katanya sih tanda-tanda tsunami gitu, Pak. Nggak tahu itu juga kata mitos ya, kata orang-orang tua gitu. Nah, yang saya tanyain gitu, Pak, bener nggak sih, Pak, kayak gitu? Terus, apakah ada hubungan gitu, Pak, dengan gravitasi bulan gitu yang saya cari gitu, Pak? Apakah ada hubungannya dengan gravitasi bulan gitu, Pak, air laut surut? Terima kasih, Pak. Oke. Pertama, air laut surut itu memang dia untuk tsunami ya, tapi surutnya memang agak sedikit sedikit berbeda dengan pasang surut yang kita temui harian gitu. Indramayu kayaknya semi diurnal deh, artinya 2 kali pasang, 2 kali surut. Karena saya hampir tiap tahun sih ke Pulau Biawak itu. Ke Pulau Biawak yang ada 4 ke Pulau Biawak, saya berangkat dari Karangsong atau dari rumahnya Pak Tasit, saya lupa. Gimana saya mulainya? Mulainya dari tsunami itu kan karena pergerakan lempeng yang di bawahnya. Nah, lempeng itu turun dulu dia, cus gitu, kayak gimana ya? Kayak kamu memasukkan, kayak lempeng aja bergerak gitu. Tapi dia turun dulu ke bawah. Nah, turun dia ke bawah, ternyata airnya juga ikut turun gitu. Lalu dia naik, lalu dia ketika ada goncangan baru dia naik ke atas. Nah, dalam banyak kasus, tsunami itu dia sedikit berbeda surutnya dibandingkan dengan pasang surut yang biasa yang kita lihat di Indramayu atau di tempat-tempat lainnya gitu. Kalau di Indramayu mungkin karena kelihatan dia di mangrove itu ya, kalau di mangrove di Karangsong dia kelihatan bahwa mungkin hanya sampai pantainya doang gitu. Nah, kalau kamu pernah ke Riau gitu, orang Riau yang di Dumai itu sampai jauh banget tuh. Kita bisa jalan sampai 100 meter tuh ke lautnya karena dia terlalu dangkal. Nah, itu satu. Jadi sebenarnya itu bukan mitos. Itu fakta karena memang secara mekanismenya memang dia lempengnya itu jatuh dia. Jadi daratan yang di laut itu dia jatuh ke bawah terus gitu sehingga air yang di atasnya juga ikut turun ke bawah. Tapi tiba-tiba setelah turun ke bawah dia terguncang kembali sehingga dia akan akan menuju pantai yang terdekat gitu.
Bapaknya keluar ya. Halo, halo. Halo, halo. Oke. Tes, tes. Halo, halo. Kemana si bapaknya leungit? Kayaknya mah keluar. Bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak ada. Ini lagi disconnect bapaknya. Iya ya, kita lanjut aja. Halo? Dengar suara saya? Sudah terdengar, Pak. Iya, sorry ya tadi saya mati nih. Saya lanjutkan lagi ya. Saya tadi sampai mana? Sampai situ ya. Tadi sampai jadi itu bukan mitos ya. Itu namanya memang sesuai dengan teknisnya begitu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada pengaruh bulan terhadap pasang surut? Ada. Tapi kalau pengaruh bulan terhadap tsunami, itu yang saya tidak tahu perkembangannya. Tapi ada beberapa penelitian yang menghubungkan antara gravitasi bulan, matahari terhadap si tsunami-nya. Tapi kalau kita bicara pasang surut pasti ada karena pasang surut itu dipengaruhi oleh gaya planet-planet lain selain bumi. Artinya apa? Matahari, bulan, bahkan Merkurius, Venus itu akan mempengaruhi si pasang surutnya. Bahkan kalau kita tahu gitu di danau atau air dalam gelas juga termasuk salah satu yang terpengaruh oleh pasang surut. Cuma dia tidak besar saja makanya tidak kelihatan. Bahkan darah kita juga dipengaruhi oleh pasang surut. Gaya gravitasi bulan dan matahari yang mempengaruhinya. Jadi itu nanti mungkin akan kita pelajarin di pertemuan ketiga kayaknya untuk pasang surut. Jawaban saya begitu. Untuk itunya. Ada lagi? Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mas saya Rizky Prananda, Pak. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Kan densitas itu kepadatan air laut, Pak. Betul gitu, Pak? Iya. Nah, terus bedanya sama kerapatan massa jenis itu gimana, Pak? Apa sama aja atau gimana? Kalau Terus, menurut saya sih itu ya, sorry. Sama satu lagi densitas itu saya lihat itu kayak pertemuan antara dua bahasanya apa ya? Dua air, kan banyak fenomena-fenomena haloklain gitu, Pak. Nah, itu tuh apa di semua lautan itu kemungkinan haloklain fenomena kayak gitu terjadi apa nggak semua gitu, Pak? Oke. Sih, Pak.
Eh, saya coba jawab dulu yang pertama ya, yang kedua ya. Pertama begini, pertama itu yang apakah semua kolom air atau laut itu mempunyai halocline yang berhubungan dengan densitas. Pertama, lapisan tercampur atau lapisan yang berada di permukaan dia tidak punya lapisan halocline. Artinya kalau kita lihat tadi kan saya bilang bahwa kedalaman halocline itu berkisar dari kedalaman 50 sampai dengan kedalaman 150 untuk open ocean, artinya untuk high seas atau laut terbuka. Tetapi kalau lautnya hanya sampai kedalaman 40 meter, 50 meter gitu, itu tidak akan terjadi halocline. Nah, jadi kalau identifikasi tadi berdasarkan kedalaman laut itu kayaknya, bukan kayaknya sih, di Laut Jawa ini tidak terjadi lapisan halocline atau thermocline atau pycnocline. Tetapi untuk daerah yang laut dalam ini dia akan terjadi lapisan halocline atau thermocline. Kenapa bisa begitu? Pertama begini, kita bicara dulu thermocline ya. Ketika bicara thermocline kan berarti bicara suhu. Ketika bicara suhu berarti bicara dari mana datangnya suhu di air itu. Yang paling utama memang kita katakan dari matahari. Pertanyaannya, apakah untuk daerah-daerah kita yang di ekuator begitu, cahaya matahari itu kan sepanjang hari ya, hampir 12 jam gitu, dari pagi sampai sore ada mataharinya. Nah itu dengan adanya panas matahari, dengan adanya cahaya matahari itu sebenarnya untuk laut dangkal itu dia sampai ke permukaan, kedalaman ini, sampai dia ke kedalaman yang paling dalam pun atau sampai dasar lautnya. Makanya tidak akan terjadi halocline ataupun thermocline. Walaupun dalam beberapa penelitian memang ada yang mengatakan bahwa daerah itu memang sebenarnya punya lapisan halocline, punya dia katanya, cuma dia sangat dangkal sekali. Nah, dalam banyak penelitian yang saya lakukan memang jarang terlihat dia karena mungkin datanya sangat kurang, tapi dari hasil permodelan dan segala macam dia punya, tapi sangat dangkal sekali. Mungkin meterannya mungkin hanya 20 meter, dari kedalaman 20 meter sampai 30 meter. Tapi bisa kita asumsikan secara global, secara untuk ekuator, kedalaman thermocline itu adalah kedalaman 50 sampai dengan 150 untuk daerah ekuator. Nah, kenapa? Kayaknya ada yang mau buka bengkel kayaknya. Oke, sudah. Kemudian untuk daerahnya yang di dalam gitu, di open ocean atau high seas atau yang di daerah laut terbuka, kenapa bisa thermocline-nya sampai sejauh itu? Karena yang di bawah itu dia dingin. Kenapa dia dingin? Karena tidak mendapatkan pasokan dari matahari. Sementara itu yang di atas itu dia panas atau hangat. Volumenya tidak lebih besar daripada yang di bawah. Sehingga yang di bawah itulah yang mendinginkan lapisan yang panasnya. Itu kayak kamu masukkan air dalam gelas tapi air dinginnya lebih banyak daripada air panasnya. 3/4 kamu isi air dingin, lalu kamu isi 1/4-nya air panas. Dia akan lebih cepat untuk lebih dingin. Nah, itu yang analoginya. Kemudian kalau bicara yang kedua, jadi yang pertama tadi tidak semua perairan mempunyai lapisan thermocline. Tidak semua perairan mempunyai lapisan halocline dan pycnocline. Nah, itu yang terjadi dulu penelitian kakak kelas kalian itu dari kelautan angkatan 2013 kayaknya, 2011 ya, 12. Dia mau coba, saya mau lakukan penelitian thermocline dong di Indonesia antara Laut Cina Selatan dengan, ternyata dari data dia nggak ada, memang nggak ada gitu. Karena itu sangat dangkal sekali. Kemudian kepadatan dengan kerapatan itu berbeda ya. Kalau kepadatan adalah seberapa padat dalam satu area yang hitung dia, apakah dia memang padatnya gitu, sama kayak kalau kamu padat tebar benih ikan, jadi seberapa padat dalam satu volume ikan. Tapi kalau kerapatan dia seberapa rapat gitu. Memang semakin rapat dia akan semakin padat gitu. Tapi berbeda istilah sebenarnya itu.
Nah, semakin rapat dia, berarti dia semakin banyak gesekan antar molekul. Nah, ketika semakin banyak gesekan antar molekul, maka dia akan semakin panas. Nah, itulah kenapa gitu cahaya matahari itu akan lebih dulu sampai di Bandung daripada di Jakarta, karena Bandung itu lebih tinggi ya daripada di Jakarta, tapi Jakarta itu lebih panas dibandingkan dengan Bandung. Nah, karena dia molekulnya itu lebih rapat, dia tekanannya lebih tinggi, dia menjadikan itu lebih rapat di Jakarta, sehingga lebih panas Jakarta dibandingkan dengan Bandung, walaupun cahaya matahari duluan sampai di Bandung dengan dibandingkan dengan di Jakarta. Walaupun itu pakai berapa second per second ya, itunya berapa ribu di belakang koma itu sebenarnya. Jadi sebenarnya hampir sama juga. Itu jawaban saya. Kira-kira ada lagi atau mau menambahkan? Oke. Pak, izin bertanya boleh Pak? Ya silakan. Tadi saya tertarik pergeseran lempeng daratan ya Pak, yang di beberapa ribu tahun yang akan datang kan daratan akan bersatu kemungkinan Indonesia sama Amerika tadi kalau nggak salah. Nah, yang saya pengen tanyakan itu pengukurannya itu setiap per tahun atau per berapa waktu sekali, itu pergeserannya berapa sentimeter atau berapa meter lah Pak, dan apa sih yang ngebuat daratannya itu bisa bergeser? Apakah dari intensitas pergeseran ombaknya itu yang ngedorong terus daratannya atau gimana Pak? Kasih. Oke. Kalau ditanya berapa sentimeter bergeraknya gitu, itu mungkin akan tergantung lokasi ya di daerah. Misalkan kalau yang gambar yang depan ini kita lihat gitu, saya tidak tahu banyak gitu karena saya bukan orang geologi, tapi ada yang mengatakan 5 cm per tahun, ada yang mengatakan 4 cm per tahun dan sebagainya, dan itu akan tergantung lokasinya. Kemudian dari mana cara mengukurnya? Mereka pasti melakukan pengukuran dengan cara mengambil sedimennya, dan mereka sudah punya stasiun-stasiun penelitian di daerah pemekaran samudra itu. Bisa dengan menggunakan citra satelit atau juga dengan pengukuran langsung begitu. Itu yang itunya. Tapi datanya kelautan ini kan, data laut ini kan sebenarnya mulai ada gitu sejak tahun 1900 ya. Jadi di sebelum 1900 itu datanya sangat kurang sekali gitu, atau bahkan tidak ada, atau mungkin presisinya tidak bagus sekali gitu. Nah, artinya dengan data yang singkat itu, bagaimana mereka memprediksikan ke 500.000 tahun yang akan datang atau 500.000 tahun ke belakang gitu. Bagaimana memprediksikan zaman es dan kedepannya gitu, itu dengan melakukan simulasi merekanya gitu. Artinya begini, contohnya begini. Kalaulah misalkan kamu jalan dari FPIK menuju ATM Center itu dengan jaraknya misalkan 1 km, waktu tempuh kamu jalan kaki itu setengah jam. Lalu saya tanya lagi, kira-kira kalau kamu dari FPIK ke pintu tol Cileunyi berapa lama gitu waktu tempuhnya dengan jalan kaki? Pasti kamu bisa dong ya, bisa kamu memprediksikan berapa lama dengan jarak tempuh, dengan jarak tadi yang saya kasih tadi adalah dengan jarak 1 km dari FPIK ke ininya ke ATM Center. Artinya dengan jarak yang sedikit itu, kamu bisa memprediksikan dengan jarak yang lebih jauh lagi. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang permodelan atau modelers gitu untuk memprediksikan kemana si pergerakan lempengnya. Nah, kenapa lempeng itu bergerak? Karena kita ini tidak di bawahnya bumi ini dia tidak rigid atau tidak kaku dia. Kita ini tinggal di atas bola api gitu yang setiap hari bergerak gitu. Jadi kayak gini, kayak kamu memasak air gitu, lalu kamu melelehkan lilin di atasnya sehingga lilin itu akan bergerak-gerak, tetesan lilin itu akan bergerak-gerak di atasnya. Nah, seperti itulah yang kita ini kan, cuma memang tidak terasa oleh kita.
Kenapa tidak terasa? Karena bumi itu terlalu luas sekali bagi satu orang manusia kan. Tapi kalau dalam kasus itu sangat 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 bergerak sekali. Contoh kasus lagi, kenapa kita naik pesawat terbang itu? Kenapa kita naik pesawat terbang 800 km per jam itu yang pesawat terbang itu. Kenapa kita tidak kayak mundur gitu dibandingkan kalau kita naik mobil dengan kecepatan mungkin 100 km kita sudah agak ini ya, takutan gitu. Atau 150 km per jam. Karena memang itu kan bumi itu juga berputar gitu. Jadi dia akan mengikuti si arahnya itu sehingga kita seolah-olah stabil di atas pesawat terbang. Itu mungkin jawaban saya. Nanti kalau untuk mengetahui bagaimana berapa sentimeter per itu, mungkin yang pertama saya kasih tahu bahwa itu berbeda antar tiap lokasi. Kemudian kalau mau detail mungkin saya tidak paham secara detail tentang berapa ininya pergerakannya. Itu mungkin bisa tanya ke teman-teman geologi atau mungkin dari internet. Dari saya begitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arasif Habibi, NPM terakhir 159. Jadi waktu dulu saya pernah kuliah geologi juga. Nah, di geologi itu ada namanya sea floor spreading yang katanya bisa disebut punggung lautan itu. Nah, ini kan sea floor spreading ini lumayan berpengaruh gitu dalam pembentukan lautan gitu Pak. Nah, pertanyaan saya, impact si floor spreading ini terhadap daerah penangkapan ikan itu seperti apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, saya baru tahu dari istilahnya. Suara saya kedengaran sekarang ya. Saya baru tahu tadi istilah daerah pemekaran samudra ini yang dinamakan dengan sea floor spreading. Nah, ini yang dinamakan dengan sea floor spreading ya. Nah, kalau untuk daerah penangkapan ikan, saya belum tahu karena kenapa? Karena ini kedalamannya 6.000 meteran gitu. Sementara kalau kita menangkap ikan kan sampai di 100 meteran ya, paling ada ya, tuna di 109 gitu dan segala macam. Nah, impact-nya ke saya belum pernah mengkaji tentang efeknya itu. Mungkin kamu nanti bisa penelitian itulah. Tapi secara faktanya bahwa sea floor spreading ini dia menghasilkan salah satu sebagai sumber salinitas di laut. Itu yang pertama. Sebagai sumber salinitas, kemudian juga beberapa unsur-unsur kimia lainnya yang penting untuk biota yang ada di laut. Karena dia mengeluarkan magma, gunung api dan segala macam yang ada di laut, metan dan segala macam ada itunya. Nah, punten Pak, suaranya kurang jelas Pak. Jelas ya. Halo, jelas nggak? Halo? Ya, sudah jelas Pak. Oke, siap berarti saya sebutnya. Jadi ini yang dinamakan dengan sea floor spreading ya. Jadi daerah pemekaran dasar samudra gitu. Nah, untuk perikanan langsung gitu daerah penangkapan ikan mungkin tidak ada ya langsung ya. Tapi kalau dia secara faktanya bahwa ini adalah sebagai salah satu sumber salinitas yang ada di laut. Bahwa dia mengeluarkan unsur-unsur kimia yang berada dari dasar bumi kemudian dilepaskannya ke laut. Nah, saya nggak tahu perkembangan teknologi di masa depan ya. Artinya di sini itu banyak yang dinamakan dengan gunung api tapi dia mengeluarkan salju gitu, seperti salju tapi dia panas sekali. Nah, di situ banyak biota sebenarnya yang dia berfungsi sebagai makanan, sebagai obat-obatan begitu. Nah, saya nggak tahu bagaimana dengan ikannya ada, tapi karena di kedalaman laut itu dia tidak mempunyai fungsi matanya hilang gitu, sehingga ikan-ikan di situ belum bisa dikonsumsi. Saya nggak tahu dengan apakah sudah ada teknologi untuk mengkonsumsi makanan-makanan dari laut dalam. Begitu. Tapi intinya bahwa itu akan mengeluarkan beberapa unsur kimia yang penting bagi laut untuk misalkan daerah-daerah itunya. Tapi secara langsung
tidak ada gitu. Itu mungkin yang bisa jawab. Berarti bisa dibilang kalau daerah yang di atas sea floor spreading ini bahaya buat dilakukan penangkapan ikan gitu, Pak? Atau gimana? Belum tentu ya, karena kenapa? Pertama dia gini, kalau misalkan kita lihat ini ya, kalau kita lihat si Atlantik ini kan ada sea floor spreading-nya ya, itu kedalamannya sekitar 6.000. Pertama, akan sangat susah massa air yang di bawah itu naik ke permukaan. Kenapa? Yang tadi karena adanya lapisan-lapisan halocline dan segala macam, dia itu akan membentengi itu. Kemudian kita belum tahu juga nanti di sini arusnya mau kemana aja gitu. Dia mungkin walaupun kita nanti bicara arusnya dia vertikal dan horizontal, tapi belum tentu itu arusnya itu akan mengarah ke atas. Mungkin arah arusnya akan kemari gitu, ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Nah, dalam prosesnya dia akan disebarkan atau ditransfer ke perairan lain, dia mungkin akan mengalami ikatan-ikatan dengan kimia lain gitu. Jadi misalkan kalau kalian tahu kan, garam itu kan NaCl ya, antar natrium dengan klorida. Artinya ada unsur Na yang berikatan dengan Cl. Nah, mungkin saja selama perjalanan dia ada unsur-unsur kimia yang berbahaya itu, atau yang baik itu dia keluar dari unsur buminya, dia akan berikatan dengan yang lainnya, dia akan menjadi baik untuk perairan begitu. Nah, jadi ini akan sangat kompleks kita kalau bicara tentang itu. Tapi intinya akan sangat susah dia naik ke atas kalau dia airnya bergerak. Kalau misalkan kalian buat, ini kasusnya begini. Kasusnya itu kayak kalian pernah lihat di danau itu dia terjadi apa ya? Di danau itu terjadi kematian ikan massal gitu di Keramba Jaring Apung yang 2 tahun lalu berlangsung, 3 tahun lalu berlangsung. Itu kenapa bisa terjadi? Karena adanya zat-zat yang berbahaya yang dari darat yang di bawah itu naik ke atas. Tapi itu tidak akan terjadi setiap saat kan ya. Itu terjadi pada saat musim hujan saja. Ketika daerah bawah diaduk-aduk oleh sungai inputannya, kemudian itu akan naik ke atas gitu. Nah, sama juga seperti ini. Tapi ini akan sangat luas kita bahas nantinya. Jadi ada unsur-unsur kimia yang ada di laut itu, nanti dia akan digerakkan, tapi dia tidak akan langsung ke atas. Dia akan digerakkan oleh arus yang bergerak ke kiri ke kanan gitu. Sehingga bandingkan saja kedalaman 100 meter gitu, nelayan menangkap dibandingkan dengan kedalaman 6.000 meter. Selama di perjalanan pasti dia akan sudah mengalami perubahan-perubahan. Dan yang saya bilang tadi, tidak semua unsur-unsur yang di bumi yang keluar dari gunung api bawah laut itu adalah berbahaya gitu. Ada yang berbahaya dan tidak. Dan faktanya bahwa semua biota itu kan tinggalnya di tempat yang paling ekstrim bisa, di tempat yang paling baik bisa gitu. Itu mungkin. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain lagi? Pak, izin bertanya boleh? Ya, silakan Amelia. Ya, saya penasaran Pak yang tadi proyek Keramba Jaring Apung di Pangandaran. Nah, itu kan seharusnya ya kalau Kementerian Perikanan dan Kelautan itu sudah paham betul tentang geografi kelautan Indonesia. Nah, apakah tidak dilakukan penelitian sebelumnya sebelum memasang KJA tersebut? Sedangkan kan biaya yang dikeluarkan itu sampai miliaran rupiah ya Pak. Sedang waktu itu tuh yang menjabat tuh Menteri KKP-nya Ibu Susi Pujastuti dan diresmikan oleh Pak Jokowi. Nah, itu tuh gimana ceritanya ya Pak bisa sampai rusak seperti itu dan menghabiskan banyak biaya, dan ada nggak Pak solusi lain untuk selain KJA yang bisa kita lakukan di Pangandaran tuh apa gitu Pak? Selain KJM maksudnya untuk usaha masyarakat itu untuk apa? Untuk penggantinya atau gimana? Ya, untuk pembudidayaan ikan yang sekiranya cocok pada apa ya kondisi kelautan di Indonesia gitu Pak. Kamu orang mana? Apa? Amelia? Orang Rancaikek Pak. Orang Rancaikek, bukan Pangandaran. Iya. Ini direkam nggak sih? Ini direkam ya? Takut Iya, saya Pak. kalau direkam. Betul Pak, direkam Pak. Ada Saya kalau unsur direkam. politik.
Oke lah, tapi kita jawab secara politik aja dulu ya. Bahwa memang kan waktu itu ya kita tahu bahwa kita ada kerjasama dengan Norway gitu, dan programnya pemerintah untuk meningkatkan produksi ikan waktu itu. Selain penangkapan ikan, karena sebenarnya budidaya ikan itu adalah budidaya yang paling meningkatkan ekonomi jika dibandingkan dengan penangkapan langsung di laut ya. Karena kalau penangkapan langsung di laut kan ada gelombang segala macam yang tidak tentu waktunya. Sementara kalau untuk budidaya dia bisa kapan saja untuk dibudidayakan. Saya termasuk salah satu orang yang menyusun tata ruang lautnya Kabupaten Ciamis waktu itu tahun 2012. Sebelum Kabupaten Ciamis terbelah, berpisah atau memekarkan diri menjadi Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran. Nah, waktu itu saya turun langsung gitu ke daerah Pangandaran dan kita menyusun di mana sih lokasi KJA yang bagus itu, Pak? Lalu di manakah lokasi TPI yang bagus? Lalu di manakah tempat wisata yang harus kita lakukan gitu, sama seperti Unpad lah ya, menyusun tata ruangnya di mana masjid, di mana musola, lalu di mana ruang kantin, di mana ruang kelas, di mana gedung A, gedung B, gedung C dan segala macam lah. Di laut itu yang saya lakukan di beberapa provinsi, termasuk saya terakhir ke Morotai waktu itu dekat Filipina. Kemudian dari hasil itu jadi unsur politiknya juga ada, unsur kepentingan juga ada menurut saya. Jadi unsur kepentingannya mungkin off the record aja gitu, bahwa ada pengusaha yang pingin tetap di situ lokasinya, jangan dipindah-pindah. Lalu ada LSM yang tidak mau di situ, ada ini dan segala macam. Jadi itu ada kepentingan politik ketika kita berhubungan dengan tata ruang laut ini. Nah, apakah tidak dikaji? Saya kira sudah ada literaturnya yang mengatakan bahwa lokasi yang paling bagus itu di sini. Nah, Pangandaran itu begini, kondisi geografisnya. Daerah yang paling bagus untuk kalian punya rumah di sana adalah daerah di wilayah timur, bukan di wilayah barat. Pernah ke Pangandaran nggak sih? Maksud saya, kalau kalian laut taman wisata itu yang ada kapal yang dikaramkan itu adalah ke kanannya adalah wilayah barat yang sering orang berenang di situ dan tenggelam juga. Lalu wilayah timurnya untuk yang penangkapan ikannya atau nelayannya. Nah, itu yang paling bagus tuh. Nah, kita punya marine station satu di Batu Karas tuh. Maksud saya begini, daerah itu daerah tsunami. Kemudian daerah itu gelombang tingginya juga. Waktu itu kita sarankan KJA-nya di wilayah timur tuh, bukan di wilayah barat waktu itu. Tapi tidak bisa dipindahkan karena memang dari turun-temurun nelayan di situ sudah membuatkan bagan di situ gitu. Nah, itulah itunya. Jadi apakah KKP tidak melakukan literatur study, studi literatur? Saya kira tidak elok untuk mengatakan tidak ya. Tapi melihat hasilnya seolah-olah tidak, kan begitu ya. Nah, itu yang menjadi concern kita gitu. Nah, keramba jaring apung yang di Norway ini kan beda dengan keramba jaring apung kita ya. Kalau kita lihat bentuknya itu bulat tuh. Melingkar dia, bukan dengan petak yang seperti biasa yang kita pakai sehari-hari atau tradisional gitu. Nah, itu dirancang begitu dengan catatan bahwa dia sanggup untuk dengan gelombang sekian. Dia sanggup dengan gelombang 4 meteran katanya. Sehingga mungkin studi literatur yang mengatakan gelombang 3 meter di situ dieliminasi. Sehingga seolah-olah itunya bagus gitu. Nah, pada kenyataannya konstruksinya akan hancur begitu. Analisis saya mungkin pertama konstruksinya itu jelek, itu maksud saya bahannya kurang bagus. Yang kedua, lokasinya tidak tepat. Nah, kalau kamu tanya lokasi yang tepat di mana, kita harus kaji lagi karena penelitian saya bukan kajian proyek saya waktu itu tahun 2012 tuh. Walaupun saya sering ke Pangandaran, tapi secara ilmiah saya kaji Pangandaran itu tahun 2012. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan tentang tata ruang lautnya. Apakah Pangandaran itu disarankan untuk KJA? Saya tidak sarankan. Secara pribadi, opini saya ya. Kenapa? Karena tidak ada teluk di situ sebenarnya.
Yang bagusnya Teluk. Yang di Pelabuhan Ratu kalau kamu lihat kan ada bagan-bagan di situ Teluk semua itu. Jadi itu memang tidak cocok untuk keramba jaring apung. Jadi usaha apa yang paling cocok ya menurut saya yang tadi. Tambak mungkin bisa, atau mungkin penangkapan ikan gitu. Jadi diberikan kapal-kapal yang 30 GT yang besar-besar ke sana gitu. Kalau di Pelabuhan Ratu teluknya ada, jadi dia akan lebih terlindung dari gelombang dan sebagainya. Tapi masalahnya di Pelabuhan Ratu itu adalah teluk itu digunakan oleh banyak aktivitas. Pertama bagan, yang keduanya adalah pelabuhan PPN ya, saya lupa PPN atau PPI di situ. Yang kemudian daerah aktivitas sawah, sungai dan segala macam. Itu yang merusak kualitas airnya semakin tidak bagus gitu. Jadi itu yang paling penting untuk daerah ini. Begitu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih atas pencerahan dan penjelasannya. Oke, saya coba lanjutkan lagi ya, karena udah jam 2 juga. Nah ini dia, saya skip aja ini. Saya fokus pada langsung sini. Jadi kita belajar sirkulasi laut, yang dibahas adalah arus laut. Kemudian ketika bicara arus laut, kita bicara perpindahan massa air dari satu tempat ke tempat lainnya yang bisa bergerak secara vertikal maupun horizontal. Nah, ini tadi yang tadi ditanyakan, apakah setiap yang itu akan berbahaya begitu, karena dia bisa bergerak secara vertikal, bisa bergerak secara horizontal. Tapi memang kalau secara vertikal dia akan sangat susah untuk yang laut dalam itu naik ke atas kalau tidak ada gaya yang sangat kuat sekali gitu. Kemudian yang poin ketiga, dia mendistribusikan panas atau dingin dari daerah kutub ke ekuator dan sebaliknya. Kemudian yang paling penting lagi, dia menjaga iklim dunia. Jadi iklim kita begini juga bukan karena Bandung dingin gitu, bukan karena Bandung daerah yang pegunungan, tapi juga diakibatkan oleh lautan juga gitu, sebagiannya. Lalu ketika kamu membawa ember tadi dari kamar mandi ke mana ke teras rumah gitu, di dalamnya juga mungkin ada plankton, nutrien dan segala macam. Ini juga sebagai analogi bahwa setiap laut itu tersambung. Jadi nutrien-nutrien yang ada di Indonesia bukan saja berasal dari Indonesia, tapi mungkin juga berasal dari negara lain atau daerah samudera yang lain. Ini adalah salah satu faktanya yang harus kalian tahu juga, bahwa satu-satunya sumber energi yang utama di bumi inilah matahari ya. Tumbuhan butuh matahari, kita butuh matahari sebagai vitamin D, lalu plankton juga butuh untuk mataharinya, dan sebagainya. Jadi kita butuh matahari. Lalu terjadilah interaksi antara atmosfer dengan laut, atmosfer dengan daratan, daratan dengan laut gitu. Artinya apa? Ketika matahari memberikan panas dan cahayanya, dia muncul dulu di atmosfer, lalu ketika ada interaksinya dia masuk ke laut. Jadi energinya dipindahkan ke laut ataupun ke darat, atau dari darat ke laut. Nah, semua itu, proses semua itu adalah menuju kesetimbangan ya. Jadi semua fenomena-fenomena yang ada di bumi ini dia akan menuju kesetimbangan. Misalkan kalau ada banjir dan segala macam, itu bukan, itu dia supaya seimbang ya, maksudnya supaya yang kotoran-kotoran yang di daratan turun ke lautan supaya diseimbangkan dan sebagainya. Jadi kalau ada orang perang gitu di negara lain gitu, pasti di tempat kita damai. Jadi kamu harus senang kalau ada perang di negara lain, karena pasti damai di negara kita. Kalau di negara kita perang, pasti di negara lain damai gitu. Jadi itulah yang seimbangnya. Nah, arus itu dinyatakan dengan kecepatan aliran, dan dia adalah vektor ya. Dan satuannya mungkin sentimeter, mil, knot. SV itu sphere drop, dan 1 knot sama dengan 51,4 cm per detik. Nah, kemudian kalau kita mau tahu arahnya arus gitu, misalkan arus timur berarti arusnya ke timur. Tapi kalau angin timur berarti anginnya dari timur gitu ya. Nah, itu yang menjadi itunya. Jadi berbeda dengan arus, berbeda dengan angin. Kalau angin dia dari mana gitu, kalau arus dia ke mana. Arus barat, arus ke barat. Angin barat, angin dari barat gitu ya. Nah, gitu. Jadi kemudian ini paling penting lagi sebagai fondasi kita.
Gaya pembangkit itu ada satu ya, gaya primernya. Ada gaya primer, ada gaya sekunder. Untuk arus ya. Jadi arus itu adalah pergerakan massa air. Nah, massa air itu bisa bergerak karena angin, karena termal, karena kontraksi air, karena densitas. Dia bergerak begitu. Tapi dia diganggu oleh gaya sekunder yang dinamakan dengan gravitasi, gesekan, basin kepulauan, dan gaya Coriolis. Analoginya begini. Kalau misalkan kamu mau kemana gitu ya, kamu misalkan mau ke Jatos lah dari kos-kosan kamu gitu. Jalurnya kan sudah ada ya, jalurnya kan kalau jalan kaki gitu, kamu sudah punya jalur rute yang tetap kamu ke Jatosnya. Oke. Nah, lalu pada satu hari kamu pergi dari kos-kosan ke Jatos gitu untuk membeli sesuatu. Rutenya yang kamu pilih sudah seperti biasa gitu. Tapi di tengah jalan itu tadi yang dinamakan dengan gaya primer. Kamu sudah punya keinginan ke Jatos. Lalu di tengah jalan itu kamu menemukan warung kopi gitu atau warteg gitu ya, sehingga kamu duduk dulu situ, makan dulu di situ gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan gangguan atau gaya sekundernya. Gaya sekunder inilah suara saya hilang ya, udah muncul lagi nggak? Udah Pak, sudah muncul Pak. Oke, sorry, sampai di mana tadi hilangnya? Ada tukang kopi di tengah jalan Pak, dari Jatos ke kosan. Iya, jadi ada warung kopi gitu di jalan gitu, sehingga kamu berhenti di sana gitu. Nah, itu adalah gangguan. Jadi yang awalnya kamu ke Jatos, tapi karena ada warung kopi, lalu kamu ngopi dulu di situ gitu. Kemudian apakah kamu melanjutkan lagi ke kemana? Ke Jatos? Mungkin saja. Tapi atau pulang bisa lagi saja gitu. Jadi gangguan-gangguan itulah yang menyebabkan perubahan arah kamu. Apakah memang ke Jatos lagi, atau memang pulang lagi, atau kemana arahnya, atau ketemu teman di warung kopi sana sehingga pergi ke kos-kosannya dan sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya sekunder. Nah, contoh lainnya begini. Itu secara umum ya. Jadi kalau kita mainkan di sini di gambar depan ini, gambar yang tadi ini, gambar yang sorry saya bisa ini kan nggak kesini ya. Nah ini gambar yang kiri ini tadi, yang kiri atas ini adalah gambar arusnya. Jadi massa air bergerak dari Pasifik sini menuju ke Indonesia. Nah, inilah yang diakibatkan oleh gayanya. Ini namanya gaya angin ya. Gaya angin yang menyebabkan dia bergerak dari timur ke barat dan dia searah dengan arah angin. Nah, itulah yang dimaksud dengan gaya primer tadi. Kemudian harusnya kan dia lurus ke sana ya. Harusnya kan dia lurus saja ke sana. Tapi karena adanya pulau negara Filipina, Morotai, ini akan berubah arah dia. Nah, kenapa dia berubah arah? Karena adanya kepulauan dan gitu. Tapi si kepulauan ini bukan yang membangkitkan si arus tadi. Yang membangkitkan tetap dari sini. Si kepulauan ini hanya mengubah arah arusnya saja. Nah, itulah yang kita maksud di sini. Nah, ini. Jadi, si angin ini dia menggerakkan si arus, tapi si basin dan kepulauan ini dia mengubah arahnya gitu. Oke. Lalu kemudian gesekan ini. Gesekan ini kayak kalian naik mobil gitu. Gaya primernya adalah mesin mobil itu yang sudah kalian injek pedal gasnya gitu. Misalkan adalah anginnya gitu. Kemudian kalian lepaskan pedal gasnya, apakah dia selalu jalan terus gitu kan? Enggak kan ya. Prinsip fisikanya dia akan semakin lama semakin melambat. Inilah yang dimaksud dengan gaya gesekan. Nah, dalam kasusnya di laut gitu, ini akan menjadi seperti ini. Mudah-mudahan ada gambarnya. Kalau nggak ada, saya coba terangkan yang lain kali ya. Oh, kayaknya nggak ada atau di sini. Nah, ini. Dia akan melambat ya. Dia kenapa dia melambat? Karena densitasnya antara yang atas dengan yang bawah berbeda, sehingga dia bergesekan begitu. Atau ini akan berhubungan dengan dasar lautnya, sehingga dia dari atas ke bawah, dia akan semakin melambat. Itu yang utamanya. Kemudian, jadi ingat ya, ada gaya primer dan ada gaya sekunder. Gaya primer inilah gaya yang membangkitkan si arusnya, gaya sekunder adalah gaya yang mengubah arusnya.
Jadi ingat itu. Jadi bukan ini yang membangkitkan si arusnya, tapi ini gaya primer. Nah, kita pelajarin dua saja di sini. Yang pertama angin, yang kedua densitas. Kalau ekspansi termal tadi daerah pemekaran samudra tadi, karena dia pemekaran, karena dia ininya, ini juga pemanasan global juga bisa. Nah, tapi densitas dan angin ini akan kita bahas nanti. Kalau angin dia menggerakkan arus di permukaan di surface water gitu, sementara yang densitas dia menggerakkan air di bagian bawah. Yang 90% tadi, ini yang 10% tadi. Lalu dia bergerak kemana-mana dan diubah arahnya atau diperlambat dia atau dipercepat atau diubah arahnya dengan ini, berbagai ini. Tadi kita sudah bahas basin kepulauan, kita sudah bahas gesekan, dan nanti kita akan bahas tentang gaya Coriolis. Nah, Coriolis ini yang penting. Oke, ini saya dua aja ini. Jadi ada sirkulasi di permukaannya ada 10%, ada sirkulasi laut dalam ada 90%. Sirkulasi di permukaan disebabkan oleh angin, sirkulasi laut dalam disebabkan oleh perbedaan densitas. Dan 10% dan hanya 10% yang bisa kita lihat di permukaannya dan 90% bergerak di bawah permukaan laut. Ya. Kemudian ini saya skip aja karena ini adalah contoh untuk pergerakan yang di arus permukaan yang dengan anginnya, dikepung oleh angin. Kemudian ini adalah Finding Nemo gitu yang kalian lihat, ada sungai yang mengalir dan itu benar-benar ada di dunia ini. Kalau kalian pernah nonton ini. Ini intinya. Sebelum kita masuk ke arus yang lebih dalam lagi gitu, bahwa ini adalah arus dunia atau thermohaline sirkulasi. Thermohaline circulation. Thermo artinya panas, halin artinya salinitas. Jadi dia bergerak oleh akibat densitas. Awal mulanya ada di dekat Greenland, lalu dia turun ke dasar permukaan, lalu dia bergerak kemari, lalu dia menyatu, lalu dia berpisah di dua cabang ini. Satu yang di Indian Ocean, satu lagi yang di Pacific Ocean, dan di sini terjadi upwelling, di sini terjadi upwelling, dan di sini terjadi upwelling, atau naiknya massa air dari bawah ke atas. Oh nih, di sini dan di sini, di sini dan di sini, dan di sini. Nah, lihat ini gambar ini, Indonesia adalah satu-satunya negara yang dilewatin oleh arus dunia ini. Satu-satunya negara di daerah lintang rendah ya. Nah, jadi inilah gunanya Indonesia ini sangat politisnya oke, masuk menjadi sasaran empuk untuk penelitian, untuk politik dan segala macam. Bayangin kamu gitu, bayangin dari kamu jalan dari Jatinangor ke Bekasi jalan kaki ya, bisa seminggu kan ya mungkin. Lalu kamu ikutin jalan ini gitu, dan mungkin di wajah kamu akan ada debu. Awalnya debunya sedikit, lalu banyak, dan sampai di Indonesia sangat banyak sekali. Nah, debu itulah yang kamu andaikan sebagai nutrien. Nah, ketika dari sini nutriennya sedikit, lalu berkumpul jadi banyak sampailah di Indonesia gitu. Nah, di Indonesia dia diperlambat, dibelokkan oleh basin tadi, sehingga ini menjadi trappingnya sebagai trappingnya nutrien. Itu makanya kenapa daerah Raja Ampat dan sebagainya itu daerah yang sangat subur sekali. The Coral Reef Triangle tadi gitu. Karena semua di sini kita lihat itu adalah dari dia menyeberangi Atlantik, lalu Samudra Indian, lalu ke Antartika, lalu ke atas, naik ke atas lagi yang subur sekali, duriannya dibawa ke Indonesia. Di sini dia terperangkap di perairan Indonesia di bagian timur terutama. Nah, itulah yang menyebabkan ininya. Nah, ini konsep ini sama dengan konsep odong-odong yang ada di Unpad berarti kan ya. Konsep odong-odong yang bus gratis itu yang kalian pakai sehari-hari kalau mau ke kampus FPIK 1 tahun yang lalu gitu. Jadi misalkan dia akan kembali ke tempat yang sama. Jadi kalau kamu kalau kamu naik gitu dengan pacar kamu gitu, naik odong-odong itu berdua gitu, kemudian pacar kamu ketiduran, gak usah dibangunin, biar saja dia tidur di odong-odong itu. Nanti juga dia akan kembali ke FPIK lagi karena dia akan kembali ke tempat yang sama gitu. Jadi itulah. Jadi kalau kamu juga berenang di Pangandaran gitu, pacar kamu tenggelam gitu atau terseret arus, biarkan saja dia dulu di situ. Karena dia akan menyeberangi lautan kemana-mana, nanti dia akan kembali lagi ke Pangandaran. Nah, jarak waktunya mungkin dia sampai dengan 1.500 tahun. Itulah ininya. Inilah arus dunianya. Nah, ini yang si Finding Nemo ini, dia menggunakan arus ini. Kalau kalian pernah nonton, dia mungkin daerahnya daerah yang bawah sini. Di sini daerah yang di dekat Australia. Kemudian sebenarnya tidak sesimpel itu ya. Kalau sesimpel ini mah tidak perlu mata kuliah oceanografi perikanan. Ini hanya kita bahas satu pertemuan saja, tapi secara kompleksnya akan begini sebenarnya arus-arus itu. Ini hanya menandakan bagaimana perpindahan arus dari tiap samudra. Ternyata arus itu sangat kompleks sekali nih.
ada arusnya, ini permukaan ya. Ada yang begini, ada yang berputar begini. Mungkin kalian pernah lihat arus Kuroshio, Oyashio, ada ekuator, ada Peru sebagai daerah utamanya upwelling, ada Lewin Current, ada Antarctic Circumpolar, ada segala macam gitu. Jadi sangat kompleks sekali sebenarnya pergerakan-pergerakan arus di dunia ini. Belum lagi kalau kita tahu Indonesia gitu, ada yang dibelokkan kemari, ke sini, ke sana, ke sini, lewat Selat Makassar, lewat Laut Jawa, lewat Laut Aru, lewat Selat Torres, dan segala macam. Jadi sangat kompleks sekali pergerakan arusnya gitu. Nah, kemudian secara vertikal, dia bisa ke atas, dari yang bawah ke atas yang kita namakan dengan upwelling, bisa juga ke bawah yang dinamakan dengan downwelling. Bagaimana prosesnya downwelling dan upwelling ini? Pertama, tadi kita sudah tahu tentang bagaimana matahari itu sebagai sumber energi bumi. Kemudian kita tahu bagaimana angin terjadi, diakibatkan oleh perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan kenapa? Karena pemanasan yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena buminya bulat, bukan penganut flat earth gitu, bukan bumi datar yang kita ikutin. Kemudian kalau buminya bulat terjadi pemanasan, kadang ada siang, kadang ada malam. Jadi ketika siang suhunya panas sehingga tekanannya rendah. Angin bergerak dari tekanan yang rendah ke tekanan tinggi, dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, sehingga muncullah angin. Jadi nanti tadi kita sudah bahas bahwa ketika bicara nanti upwelling dan downwelling, kita bicara angin yang pertama. Nah, angin ini berasal dari mana? Kalian harus bisa jelaskan sampai ke matahari tadi. Nah, bagaimana gaya-gaya lainnya akan kita jelaskan setelah ini gitu. Tapi intinya sampai di sini bahwa ada arus vertikal, ada arus vertikal ke atas dan ke bawah, ada arus horizontal kiri kanan dan atas kiri kanan dan kanan kiri. Nah, ini yang perlu kita bahas sampai sekarang. Jadi intinya kamu sudah tahu tentang anginnya bagaimana, gaya primernya dan gaya sekundernya itu diakibatkan oleh apa, dan arah angin biasanya searah dengan arah arus biasanya searah dengan arah angin. Nah, ini dia. Ini saya kira tadi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ini ada arah anginnya, lalu dia melambat, dan kemudian juga energinya menghilang sampai ke dalam tertentu, sehingga dia semakin lama arusnya semakin rendah. Ini saya skip aja bahwa angin itu di Indonesia berubah arah ya. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, secara periodik dia ke kanan, secara periodik lagi ke kiri. Nah, ini diakibatkan oleh angin muson. Nah, kalian sudah pelajarin mungkin dengan Bu Lantun tentang angin muson, tapi kalau kalian kurang jelas nanti bisa tanyakan lagi ke saya bagaimana mekanismenya. Tapi intinya pada bulan Juni itu adalah daerah penangkapan ikan yang sangat banyak ditangkap oleh ikan, pada bulan Januari tidak gitu. Nah, kenapa ini bisa berubah arah arusnya? Nanti kalian sudah pelajari tentang angin muson, itulah yang mempengaruhi ininya, namanya Armundo, arus munson Indonesia. Begitu ya. Nah, kemudian kita masuk upwelling. Saya kira sampai di situ dulu. Nanti ketua kelas tolong ingatkan saya sampai di mana ya? Sampai di sini ya, sampai di ini ya. Biar minggu depan saya bisa melanjutkan ke yang itunya. Saya kira sampai di situ hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Sorry, suaranya ini. Pak, izin bertanya tentang mixing boleh, Pak? Boleh. Nah, saya masih mikir kayak gini, Pak. Mixing kan berarti kan penyebabnya kan bisa karena ombak, arus, dan badai gitu ya, Pak. Nah, berarti misalnya di suatu perairan nih, Pak, di perairan tersebut terjadi mixing. Nah, berarti kandungan pH dan lain-lainnya itu kan, salinitas dan lain-lainnya itu kan pasti berubah tuh, Pak. Nah, misalnya dari contohnya, misalnya di perairan itu, misalnya lagi nggak ada apa-apa, misalnya gimana ya, Pak? Normal gitu, maksudnya kayak pH, salinitas, dan lain-lainnya itu normal. Terus begitu ada mixing, itu kan mungkin bisa naik atau turun tuh, Pak, ininya apa? Salinitas atau dan lain-lainnya. Nah, pada saat badai itu, mixingnya itu udah lalu gitu, Pak. Nah, itu tuh bakal balik lagi ke konsentrasi awal apa konsentrasi setelah mixing gitu, Pak? Oke.
secara sederhana begini, kita lihat dulu mixing gimana ya. Mixingnya kan kalau kita lihat gambar yang di depan ini berarti gambarnya mixingnya ada di permukaan tuh. Nah, di permukaan itu sampai kedalaman 75 tadi yang saya bilang tadi sebelum, atau 50 sampai kedalaman sebelum termoklin, dia akan sama terus pH-nya. Jadi jangan kamu bayangkan bahwa ketika proses mixing itu seperti yang ada di danau ya, dengan luas yang sangat sempit sekali gitu. Ketika mixing selesai konsentrasinya berubah gitu. Tapi ini menyangkut wilayah perairan yang sangat luas sekali gitu. Artinya apa? Artinya mungkin saja begini. Mixing itu akan berlangsung terus-menerus setiap hari. Bahkan karena mungkin adanya angin yang mengakibatkan gelombang mengakibatkan percampuran di situ, kemudian ada arus yang dari tempat lain. Jadi itu akan dalam satu daerah itu mungkin akan dipengaruhi oleh banyak hal gitu. Pertama dia mixing karena angin, kedua dia mixing karena mungkin adanya masukan air tawar, ketiga mixing karena ketiga mixing karena pasang surut, dan mungkin lokal mixing karena baling-baling kapal dan segala macam, itu sangat lokal sekali. Nah itu menyangkut perairan yang sangat luas sekali dan waktu yang sangat lama sekali. Jadi kalau kita perhatikan begini, ini tadi yang saya skip tadi ya. Jadi kamu nanya dengan ini supaya tepat waktunya gitu, supaya tepat temanya gitu. Kalau kita bicara tentang misalkan bukan mixing sih namanya, pemanasan global saja. Pemanasan global ini waktunya berapa lama gitu? Dia waktunya 100 sampai dengan 10.000 tahun. Nah ini, artinya ketika kamu ngukur sekarang gitu, ngukur lagi besok, konsentrasinya akan tetap sama untuk pemanasan global itu. Nah ketika bicara mixing, dari banyak paper gitu, dari banyak jurnal dan juga banyak penelitian saya, tidak akan jauh. Mixing itu akan terus berlangsung di permukaan. Kalau kita bicara permukaan, berbeda kalau di dasar ya. Berbeda kalau kita dalam kasusnya upwelling. Kalau upwelling kan dia mixing, tapi dia kan tidak setiap hari ada, tidak setiap waktu ada upwelling. Kalau kita lihat di sini gambar yang depan ini, coastal upwelling itu hanya berlangsung 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Artinya tahun depan itu konsentrasinya akan berbeda lagi. Nah, tapi ini kan menyangkut satu lokasi. Lokasi yang lain belum tentu terjadi upwelling. Nah, artinya apa? Tidak semua tempat bisa terjadi upwelling, tidak semua tempat terjadi bisa downwelling. Nah, masuk lagi ke pertanyaan tadi, apakah konsentrasinya berubah? Kalau kita mengukur di permukaan, sangat jarang saya lihat itu berubah konsentrasinya, kecuali ada faktor-faktor yang sangat spike ya. Spike itu artinya insidental gitu. Misalkan ada tumpahan minyak yang sampai ribuan kilometer gitu terjadi dalam saat itu sehingga dia berubah konsentrasinya. Tapi kalau kamu hitung day to day gitu, hari ke hari, itu tidak akan berubah mixingnya. Nah itu akan sangat berbeda kalau kamu bandingkan dengan danau, karena dengan yang sangat singkat sekali dan sangat luasnya sangat kecil, luasnya tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu dalam. Lalu apa tadi pertanyaan lagi tadi selanjutnya tadi? Lupa saya. Apa tadi ya pertanyaan kamu tadi ya? Udah mau jawab belum ya? Atau masih ada lagi ya tadi? Sudah Pak, sepertinya. Ya, sepertinya ya. Oke, kalau sudah. Paling itu yang mau saya katakan. Jadi terlalu kompleks kalau untuk dijelaskan proses mixing itu karena akan bergantung pada banyak hal. Dan bisa berubah konsentrasinya misalkan gitu kalau dia kejadiannya ketika kita bicara upwelling. Tapi kalau kondisi normal terus gitu, dia akan tetap sama saja ataupun tidak sama tapi tidak jauh berbeda. Makanya muncul istilah monitoring. Nah, kenapa istilah muncul monitoring? Karena dia memonitor bagaimana kondisi suhu dari tahun ke tahun di situ gitu. Nah, kalau climate change itu kan dia kan memang berubah ya. Jadi berubah dia dari ininya. Dan kita tidak tahu kapan lagi kondisi normalnya. Beberapa peneliti mengatakan bahwa ini adalah siklus di masa lalu. Beberapa juga mengatakan ini karena konveksi.
Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Izin bertanya soal arus tadi, Pak. Iya. Soal yang tadi arus itu kan muson barat dan muson timur, kan Iya. arusnya berbeda. Nah, arah arusnya berbeda. Apakah itu berpengaruh terhadap ini, Pak, jumlah ikan yang ada di suatu daerah? Segitu aja, Pak. Terima kasih. Muson barat dan muson timur arusnya berbeda. Maksudnya gimana ya? Mohon maaf, Pak, arah arusnya berbeda. Arah arusnya berbeda dengan Ya. muson. Kalau yang musonnya. ya air kan angin muson timur tadi, kalau nggak salah angin muson timur dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik dan sebaliknya. Ya. Angin muson ya yang Januari dari Hindia ke mana? Ke Pasifik, dan yang bulan Juni dari Pasifik ke Hindia. Apakah itu berpengaruh terhadap jumlah ikan yang ada di suatu daerah, Pak? Khususnya di Indonesia terutama, Pak. Terima kasih. Oke. Pertama, kenapa dikatakan muson barat? Kenapa dikatakan muson timur? Memang anginnya dari Samudra Hindia gitu. Yang kamu tahu gitu ya? Iya. Kalau nggak salah gitu, Pak. Udah lama juga nggak SMA. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya yang kemarin belum pelajarin ya di bulan tuh nih artinya dia. Namanya bukan kita mengenal muson barat atau muson timur, tapi dia sebenarnya bukan dari Pasifik atau bukan dari Indian Ocean. Muson barat kan berarti dari Indian Ocean yang tadi bilang tadi ya. Tapi sebenarnya salah itu sebenarnya. Bukan salah sih. Maksud saya ceritanya begini. Saya masih punya waktu ya. Sebelum sampai ke ikannya supaya kita paham benar tentang ininya. Indonesia ini diapit oleh dua benua ya, satu benua Asia dan kedua benua Australia. Saya coba pakai ini ya, itu bisa nggak? Itu kelihatan nggak sih? Oke. Clear dulu, oke. Nah, ini ada benua Asia dan juga benua Australia. Matahari itu tidak berada tepat di tengah-tengah sini gitu. Dia kadang pindah ke atas, kadang pindah ke bawah dikit dari ekuator. Pada bulan Desember, matahari itu berada di bawah, dekat Australia. Pada bulan Juni, sekitar Juni pertengahan itu bergerak ke atas lagi. Nah, ketika misalkan kita contohkan bulan Desember, Januari, Februari, berarti kan mataharinya berada di bawah ya. Ketika berada di daerah sekitar di sini, di daerah ekuator yang bagian bawah ini, maka panas itu akan berada di sini tuh. Ini akan lebih hangat dibandingkan dengan yang di sini. Nah, ketika di sini lebih hangat, berarti tekanannya lebih rendah dibandingkan dengan daerah Asia. Makanya muncul kata monsoon itu atau monsoon itu adalah monsoon Asia dan monsoon Australia. Nah, bedakan monsoon dengan musim ya. Jadi ketika musim itu bicara hujan atau kering, monsoon itu bicara tentang angin. Nah, jadi tadi bukan musim barat, tetapi muson barat. Nah, kembali lagi ke topik lagi, ketika mataharinya berada di bawah, maka di Asia akan lebih dingin tuh. Tekanannya lebih tinggi, makanya anginnya akan bergerak menuju ke Australia. Nah, saya gambarkan grafiknya ini gini. Dari Asia, lalu turun ke bawah, lalu kemari. Nah, pada bulan Desember, Januari, Februari, karena matahari itu berada di sini, di daerah bawah, di daerah selatan bumi. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, dia akan berada di sini mataharinya. Sehingga apa? Di sini akan lebih dingin tuh. Dia akan bergerak kemari lagi, berbalik arah. Nah, ini yang dinamakan dengan angin muson
Angin muson Australia. Nah, kenapa ada muncul muson barat dan muson timur? Lihat ini, di Pulau Jawa ini. Dia itu terlihat seolah-olah segaris dengan Pulau Jawanya. Nah, kenapa dikatakan muson barat? Karena orang Jawa, orang yang tinggal di Pulau Jawa saya, melihat angin itu dari barat dan timur tuh. Makanya istilah itu muson barat dan muson timur. Dan memang banyak peneliti-peneliti kelautan dan perikanan memang tinggalnya di Pulau Jawa ya. Tapi kalau kita datang ke Pulau Batam, Rio, dan segala macam, angin itu bukan muson barat lagi, tapi muson utara. Jadi, menurut saya alangkah lebih baik kalau kita katakan muson Asia atau muson Australia. Atau kita sebutkan muson Tenggara. Bukan muson timur pas banget di sini, tapi di tenggaranya Indonesia ini. Atau ini adalah northwest monsoon. Dan ini adalah southwest monsoon. Nah, itu paling tepat menurut saya dibandingkan dengan barat timur. Karena kalau kita bicara sama nelayan yang di pulau di Aceh nanti musim barat kapan ya? Kami nggak pernah Pak mendapatkan musim barat. Kami adanya dari angin dari utara. Nah kita bingung tuh. Utara ada nggak sih? Pak Nawir nggak pernah ngajarin tuh musim utara. Yang ada musim barat dan timur. Nah jadi secara konsep adanya muson Asia atau muson Australia atau muson Tenggara atau muson Timur Tenggara Selatan Barat Daya Barat Laut. Nah, atau muson barat laut. Tapi lebih sering namanya muson Asia atau muson Australia. Nah, itu yang pertama untuk pengertian muson tadi. Walaupun memang muson itu berhubungan dengan musim ya. Nah, muson barat itu identik dengan musim hujan. Muson timur identik dengan musim kering. Kenapa dia musim hujan pada bulan Desember, Januari, Februari? Karena angin yang berasal dari dari Asia ini melewati Laut Cina Selatan. Di sini lautnya sangat luas sekali sehingga dia akan membawa uap air dari sini, muncul awan sehingga di Pulau Jawa akan hujan pada musim-musim itu. Tapi kalau dari muson Australia dia atau muson Tenggara, ini lautnya sangat sempit sekali gitu, sehingga dia bawa uap air ada, tapi tidak jatuh di Pulau Jawa, mungkin saja jatuhnya di Laut Cina Selatan. Itulah makanya kenapa pada muson timur dia hujannya sedikit, sementara pada muson barat itu dia pada musim hujan. Nah, apakah ada pengaruh terhadap daerah penangkapan ikan? Itu nanti yang akan saya jelaskan mungkin di minggu depan. Karena pada muson timur ini, di muson timurlah terjadi banyak ikan di daerah pantai selatan Jawa. Itu yang mau saya katakan. Nah, bagaimana mekanismenya? Kamu sudah belajar tentang angin, kamu sudah belajar tentang bagaimana sirkulasi arus di permukaan. Minggu depan kita belajar tentang gaya Coriolisnya, gaya pengubahnya tadi satu, plus dengan Ekman. Nanti setelah Ekman ini baru muncullah yang dinamakan dengan upwelling. Kenapa daerah selatan Jawa ini kalau saya ini kan, kenapa ini yang saya akan ajarkan gitu. Kenapa di daerah selatan Jawa ini kenapa daerah selatan Jawa ini menjadi daerah yang sangat subur sekali akan ikan-ikan gitu. Nah itu dia. Karena itu berhubungan dengan angin yang berasal dari Australia menuju ke Asia. Bagaimana faktor ini nanti dijelaskan minggu depan saya jelaskan. Yang pasti daerah-daerah inilah daerah-daerah yang memang kaya akan ikan. Bahkan kalau kamu ke Laut Aru di sini, ini seperti pasar malam pada malam hari gitu. Banyak sampan-sampan gitu pakai lampu-lampu Petromax gitu menangkap ikan dengan tanpa umpan gitu. Di Pulau Biawak ini juga begitu kalau kamu pernah ke Pulau Biawak. Nangkap ikan tanpa umpan. Jadi tinggal masukkan cus gitu langsung dapat ikannya. Makanya ada kata kus-plus, bukan lautan hanya kolam susu. Nah, itulah pengertian Indonesia sangat kaya sekali akan perikanan kita. Tanpa umpan pun dapat ikan gitu. Nah, bahasa Indonesianya upwelling itulah namanya taikan air. Taikan air namanya untuk bahasa Indonesianya. Kalau bahasanya nanti bisa diminta bukunya ke saya kasih gratis buku ini via PDF khusus untuk upwelling. Saya bahas di dunia dan Indonesia. Gitu. Nanti kita bahas ya untuk perikanannya ya. Karena ada dua lagi yang perlu saya jelaskan sebelum kita masuk untuk penangkapan ikannya dari sisinya itu. Tapi rutenya sudah benar nih. Kalian sudah belajar angin, sudah belajar arus permukaan, lalu nanti kita gaya pengubahnya, Coriolis dan segala macam nanti masuk ke upwelling. Begitu.
Udah, ada lagi? Terima kasih, Pak. Yuk. Izin bertanya, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya Aji Saputra, NPM akhir 190, Pak. Jadi yang tadi itu, Pak, yang soal dari temperatur dan salinitas, Pak, diagram. Jadi yang saya tangkap itu kan itu penurunan secara tiba-tiba ya, Pak, ya. Nah, jadi yang saya tanyakan itu, Pak. Oh, sorry. Apa nih temperatur salinitas diagram bukan penurunan suhu tiba-tiba? Enggak. Soal tadi Bapak share screen itu, Pak, yang temperatur salinitas diagram, Pak. Oke. Kenapa tuh? Itu kan di situ ada penurunan suhu secara tiba-tiba ya, Pak, yang disebut dengan halocline gitu kalau nggak salah. Tapi itu bukan tes diagram ya. Itu hanya temperatur profile aja. Oh iya, Pak, baik. Nah jadi, Pak, tadi tuh saya sempat muncul, Pak, sempat penasaran gitu, Pak. Jadi kalau itu tuh, Pak, cara mengukur suhu lautnya, Pak, gimana ya, Pak, ya? Sama ini, Pak, kalau pengaruh perubahan iklim, Pak, terhadap suhu laut itu bagaimana juga, Pak? Mungkin segitu, Pak, pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau mengukurnya banyak teknologi ya, tapi yang paling sederhana mungkin kamu bisa menggunakan termometer badan itu sendiri. Termometer badan itu kamu turunkan ke laut gitu, lalu kamu ukur, walaupun biasnya sangat besar ya, 1 derajat tuh. Jadi misalkan pakai termometer badan yang itunya termometer yang warna merah, itu akan menjadi apa namanya, akan sangat besar sekali. Nah, teknologinya ada, nanti mungkin saya jelaskan di lain hal gitu, tapi yang paling mungkin adalah termometer merkuri yang paling sederhana yang untuk pengukurannya. Lalu kemudian merkuri termometer, nanti coba kamu cek di internet termometer merkuri. Dia prinsipnya panas untuk dirubah ke atas dan ke bawah. Kemudian yang kedua mungkin ada namanya CTD, Conductivity Temperature and Depth, namanya CTD. Lalu ada banyak lah pokoknya untuk mengukurnya yang bisa dijual secara bebas di itunya. Tapi prinsipnya kalaulah kamu menggunakan termometer merkuri, jangan pegang sama batangnya itu. Kamu harus kasih benang dulu baru kamu pegang, karena takutnya suhu badan kamu akan mengikut dia di batangnya itu. Itu yang nanti ininya. Kemudian pertanyaannya yang kedua, apakah bagaimana pemanasannya itu kayak kamu memanaskan air saja di dandang gitu, di kuali atau di dandang. Ketika panas dia airnya akan mungkin tumpah gitu ke laut ya. Itu yang akan terjadi di pemanasan global. Ketika atmosfernya naik gitu, suhunya naik, maka dia akan memanaskan juga suhu laut. Ketika suhu laut panas, dia akan mengembang dia. Nah, ketika mengembang, pertanyaan yang pertama adalah mungkin akan ada banjir, ada banyak pulau-pulau yang hilang gitu. Ketika pulau-pulau yang hilang, kemudian juga penelitian saya waktu S2 itu tentang pemanasan global dan coral reef ya, terumbu karang. Jadi terumbu karang juga akan mengalami kerusakan karena pH-nya semakin tinggi dengan asamnya itu. Kemudian kita lihat lagi bahwa terumbu karang dia akan semakin ke dalam, sementara airnya semakin naik ke atas. Nah, itu akan mengakibatkan terumbu karangnya akan rusak, sementara asosiasinya dengan ikan-ikan lain juga akan semakin rusak gitu. Kalau terumbu karang rusak, maka ikan-ikannya juga akan rusak. Itu yang secara singkatnya untuk biologi perikanannya yang akan kita yang mungkin bisa saya kasih gambarannya. Tapi ketika itu panas gitu, maka sama saja kita memasak air. Begitu paling Haji. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Cukup dari saya, Pak. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Yang lain ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lagi, karena sudah jam 2.50, saya sebenarnya nggak pernah ngajar sampai 1-2 jam, paling 1 jam doang, tapi mungkin yang terlama kali ya. Apalah, mudah-mudahan kalian semangat semua. Kalau nggak ada lagi, kita sudah sampai di sini. Terima kasih, Rama. Tutup acaranya.